Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Bersama-sama kita akan kembali membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Kali ini kita akan membahas 5 emiten: UNVR, ULTJ, TBMS, TUL, dan TPIA ya. Hari ini tanggal 11 bulan Juni 2024 ya. Analisa kita ini berdasarkan analisa fundamental, khususnya kepada value investing, karena kita mendasarkan kepada data-data dari laporan keuangan yang sudah disarikan dari berbagai sumber dari sekuritas, sehingga kita mendapatkan datanya untuk diolah lagi menjadi sebuah deskripsi ya. Kemudian pembahasan kita ini adalah bahan pemikiran tambahan atau sebagai bahan pembanding, bukan sebagai perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu mempunyai pola pemikiran dan cara masing-masing ya. Sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai bahan studi. Baik, yang kita bahas ini nanti secara bertahap: UNVR, ULTJ, TBMS, TUL, dan TPIA ya. Baik, bila Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, maka silahkan klik di bagian paling bawah ya. Boleh klik tonton video ataupun klik link untuk mendapatkan pembahasan ke seluruh 5 saham yang kita bahas kali ini ya. Kemudian bila dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk diklik subscribe, like, dan share ya. Baik, yang pertama pembahasan kita ini adalah UNVR atau Unilever Indonesia ya. Unilever Indonesia ini merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan, pemasaran, dan distribusi barang konsumen yang laku keras, atau istilahnya adalah FMCG ya. Kegiatan bisnis utama perusahaan ini ada 2, yaitu kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh ya, yang meliputi produk kosmetik dan juga produk-produk pembersih rumah tangga dan seperti deterjen, sabun, sampo, obat gigi, deodoran, dan makanan dan minuman ya, yang meliputi produk-produk makanan minuman seperti es krim, kantong teh, kecap, minuman, dan lain-lain. Pokoknya istilahnya ini hampir semua ya, kalau tidak dikatakan semua yang ada urusannya dengan rumah tangga dan perawatan ya. Baik, kita akan bahas dari segi laporan keuangannya ya. Di triwulan 1 2024. Kita melihat dulu dari segi nilai perusahaan ini per lembar sahamnya itu bernilai Rp127, sementara harga sekarang ini sudah di 3.000-an ya. Berarti harga sekarang ini jauh di atas daripada nilai perusahaannya. Itu satu. Yang kedua, dari segi valuasinya, bahwa harga sekarang ya ini 3.000-an, kemudian maksimal beli sebenarnya untuk perusahaan ini adalah 1.200-an, sehingga juga sama bahwa valuasinya ini ya, untuk valuasi perusahaan kita kategorikan ini mahal. Kenapa mahal? Pertama, mereka dari segi keuntungan, perusahaan ini untung ya. Untungnya itu sama besar dengan nilai per lembar sahamnya ya. Ini 100% ya, berarti keuntungan 100%, modalnya 100%. Ini mungkin karena ada nilai istilahnya recurringnya, modalnya ini bolak-balik modalnya kecil, cuma istilahnya bisa diputar terus dengan persediaan ya. Sehingga yang terjadi modal dan keuntungan itu sama nilainya ya. Ini berarti perusahaannya sangat bagus, keuntungan dengan modal sama ya. Namun dari sini kita lihat bahwa dengan keadaan seperti ini tentu saja perusahaan sangat istilahnya untung, sehingga ya
otomatis investor itu tentu saja menghargainya tinggi ya. Tentu saja investor itu menghargai sangat tinggi ya, tercermin dari harga yang sudah sangat di atas. Yang kedua, kita mau mencek ya dari segi dividen, ternyata perusahaan membagikan seluruh keuntungan ya, seluruh keuntungan, sehingga DPR-nya 100%. DPR-nya 100% ya. Ini istilahnya kalau seperti ini ya, dengan 100% ini biasanya perusahaannya sudah dianggap mature, sudah sulit untuk berkembang ya. Namun dikarenakan harga yang sudah tinggi tadi, otomatis ini berimbas ke dividend yield ya. Dengan 100% pun keuntungannya hanya sekitar 4% karena harganya tadi sudah terlalu tinggi, sehingga kategori kita untuk dividennya ini kecil ya. Jadi di sini perusahaan warna merahnya ini bukan karena perusahaannya merugi ya, perusahaannya untung, tetapi harganya yang sudah tinggi ya. Jadi di sini adalah dengan demikian kita simpulkan saja investor sudah banyak dan sudah lama ya di sini ya. Mungkin hanya bagi kita karena kita baru saja membahas misalnya, sehingga untuk kategori sekarang ini valuasinya mahal, kita sulit untuk istilahnya masuk. Tetapi bagi mereka yang sudah lama ini mungkin bagi mereka valuasinya masih, mereka masuk di valuasi murah ya. Sementara untuk sekarang ini ya sudah kategorinya mahal ya. Baik, sekarang kita cek lagi dari segi free cash flow ya. Untuk triwulan 1 ini mereka punya kelebihan dana setelah usaha mereka kerjakan ini ya. Setelah berusaha hasilnya masih ada sisanya 4,7 triliun ya, atau setara dengan 124,61 ini ya. Saya lupa nih, mungkin 124,61 seperti itu ya. Sehingga di sini termasuk besar juga ya. Nanti saya cek lagi apakah 124 atau 12,41 ya. Nanti kita cek lagi. Coba kita cek dulu NPR sini. Ya, 124,61 ya. 124,61 hanya hampir 100% ya. Sehingga kalau data di sini kita dapatkan bahwa free cash flow-nya ini aman. Tidak perlu mencari dana tambahan untuk modal berikutnya, bahkan ini sangat banyak sekali. Karena itulah kenapa bisa membagikan 100%. Free cash flow-nya saja hampir 100% ya. Kemudian kita cek tetapi di sini kenapa ya aset tidak lancar? Aset lancarnya ini malah hanya 66% ya. Aset lancarnya malah hanya 66%. Ini perlu kita cermati lagi ya. Untuk segi ketahanan, kemudian hutang berbunganya ini aman sekali, tidak ada. Tetapi hutang tidak berbunganya yang termasuk dalam kategori besar. Ini mungkin hutang mereka terhadap vendor-vendor ataupun untuk juga usaha yang terkait dengan mereka ya. Ini hutangnya besar ya. Hutang tak berbunganya besar. Cuma jumlahnya ini sudah leverage-nya sudah hampir 2 kali lipat ya. Oke, kemudian dari segi yang terakhir, kepengendalian ini masyarakat yang bertrading di bawah 5% ini hanya 14%, dan saham yang beredar pun hanya 14%. Berarti di sini ya jelas sekali bahwa perusahaan tidak trading, perusahaan betul-betul
fokus pada bisnis saja ya. Baik, dari sini dapat kita mungkin mengambil sebuah, ini bukan kesimpulan tapi sebuah hipotesa ya, atau juga sebuah premis, ini kesimpulan awal saja, bahwa untuk perusahaan ini ya, dari segi valuasi memang sudah tinggi. Karena apa tadi? Karena kepercayaan investor yang hype tadi ya, dan juga di PR yang tinggi. Tetapi karena sudah ketinggian tadi harganya, sehingga dividennya menjadi ya, dividen yieldnya menjadi terlihat kecil ya, sehingga kita harus menyimpulkan itu yang pertama. Yang kedua, kemudian hutang tak berbunganya ini termasuk besar juga, dan current ratio ataupun aset lancarnya ini juga termasuk kecil ya. Baik, kita simpulkan dulu, menunggu apa ini, HTB, kemudian aset lancar dan dividen ini membaik ya. Saya tidak menyatakan yang di atasnya, yang lain itu divaluasi, itu saya belum menyatakan. Kenapa? Kalau yang tiga ini diperbaiki, maka otomatis yang keempat itu valuasinya nanti akan mengiring ya. Jadi yang pertama ini harus diperbaiki, itu adalah hutang tak berbunganya, yang kemudian current ratio-nya ya, dan yang terakhir itu dividen ya. Itu saling, tapi semuanya saling keterkaitan. Baik, itu dulu pembahasan kita untuk saham Unilever, dan sekali lagi bahwa ini adalah opini saya ya. Artinya menurut pemahaman saya, setiap investor itu punya pemikiran yang berbeda. Kita lanjut kepada pembahasan saham yang kedua, ULTJ ya. Sekali lagi, bila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share juga ya. Baik, ULTG ini adalah Ultra Milk Industry and Trading Company ya. Mereka mempunyai kegiatan usaha di bidang industri makanan dan minuman serta bidang perdagangan ya. Jadi perusahaan ini lebih ke barang makanan dan minuman ya, dan perdagangan ya, utamanya kepada susu ini ya. Ada susu cair yang mereknya Ultra Milk, Ultra Mini, susu sehat, kemudian low fat high cal, ada yang teh ya, baik teh kotak ataupun teh bunga ya, minuman kesehatan, minuman lainnya ya, sari kacang hijau, koko pandan ya. Susu bubuk ini ada Morinaga, susu kental manis ada sapi dan Ultra Milk ya. Konsentrat buah-buahan ya dengan merek dagang Ultra ya. Ya, jadi istilahnya bidang usaha mereka ke makanan dan minuman ya. Beda dengan Unilever tadi ya, Unilever tadi ke produk-produk rumah tangga dan kecantikan, juga termasuk ada makanan juga ya. Mungkin lingkupnya ini Unilever tadi lebih besar daripada ULTG ya, bidang lingkupnya. Baik, kita lanjut untuk pembahasan laporan keuangan triwulan 1-nya, bahwa perusahaan ini dihargai di 1.800-an, book value-nya ini 600-an, berarti ya harga sekarang sudah 1,73 kali lebih tinggi daripada nilai bukunya ya, 173% lebih tinggi daripada nilai buku. Ini berarti bahasanya ini berarti investor yang sudah euforia ya, menghargainya tinggi. Kemudian juga dari segi valuasi, harga maksimal beli kalau menurut pendapat saya ini 1.100-an ya. Sekarang 1.800-an. Berarti ada
57% lebih mahal daripada nilai wajarnya. Sehingga kesimpulan kita untuk valuasi perusahaan ini dalam kategori mahal. Konsumer memang biasanya seperti itu ya, dihargai tinggi-tinggi semua ya. Yang kedua, kita harus juga memastikan ya, meskipun tinggi mungkin ada celah ya, tapi ternyata di PR-nya ini termasuk di bawah 30%, dan juga karena tadi dihargai tinggi, otomatis dividend yield-nya di bawah dari inflasi kita sekarang 3%, sehingga di sini valuasi dan dividen ini masih perlu perbaikan kalau menurut kita ya. Kemudian kita ingin mengkonfirmasi bahwa selama triwulan 1 ini ya, perusahaan menghasilkan ada ternyata free cash flow-nya itu sekitar 1 triliun ya, 1,1 T, dan dalam 12 bulan terakhir itu free cash flow-nya ada 111 rupiah dari 674, jadi itu sekitar 16%-an ya. Berarti perusahaan menyisakan atau mendapatkan ada sisa hasil berusaha ya, jadi dana segarnya tersedia di sini 8% ya. Oke, itu dari segi free cash flow-nya. Kemudian kita mau ngecek dari segi ketahanan perusahaan. Perusahaan ini ya, aset lancarnya aman, sangat besar 624%, hutang berbunga tidak ada, hutang tak berbunganya hanya 18%. Jadi dari segi ketahanan perusahaan ini sangat bagus ketahanannya ya. Ketahanannya bagus, oleh karena itu ya mungkin menurut saya bahwa sehingga investor menghargainya tinggi ya. Karena ketahanannya baik, investor menghargai tinggi ya. Walaupun dividennya tidak mendukung. Terakhir, dari segi saham yang bisa ditradingkan ya oleh investor retail ini 18%. Ini memenuhi di atas kriteria dari minimal free float ya. Terakhir, juga saham ini hanya 67% yang berbentuk 67% berbentuk berbentuk digital. Berarti tidak semuanya ya. Ada sekitar 33% yang tidak ditradingkan oleh pengendali. Berarti di sini kita kategorikan bahwa kayak masih dalam kategori bagus saja. Baik, oleh karena itu dari data yang kita dapat untuk perusahaan Ultra Jaya ini ya, perusahaan ini sudah dihargai tinggi oleh investor ya. Mungkin mereka yang sudah beli di awal ini mendapatkan harga yang bagus. Kita mungkin ya, kalau kita mesti menunggu dua hal tadi ya. Yang pertama menunggu valuasi, dan yang kedua menunggu valuasi dan dividen ya. Dua data ini yang harus kita tunggu dulu menjadi lebih baik. Kenapa? Sebagai investor tentu kita ingin mendapatkan keduanya ini dalam kondisi yang lebih baik daripada kondisi sekarang ya. Baik, itu dulu dua saham. Yang pertama tadi kita ulang dulu, Unilever, bahwa Unilever ini mungkin beberapa hal yang perlu dicermati ya. Yang kedua kemudian Ultra Jaya ya, ULTJ ini fokusnya pada perbaikan valuasi dan dividen kalau menurut pendapat kita ya. Selanjutnya kita akan membahas saham yang ketiga. Ini namanya TBMS, Tembaga Mulia Semanan Tbk ya. Ini adalah perusahaan yang memproduksi tembaga dan batang aluminium, kawat tembaga dan kawat jenis lainnya ya. Berarti ini urusannya dengan bisnisnya diklasifikasikan dalam dua segmen, yaitu batang dan kawat tembaga ya. Ada batang tembaga dan kawat tembaga serta batang aluminium ya.
segmen yang pertama ya, yang pertama tadi mencakup batang dan kawat tembaga dalam berbagai ukuran. Dan yang kedua terdiri dari batang aluminium murni, batang logam campuran, dan batang logam campuran aluminium tahan panas ya. Baik, pada intinya perusahaan ini adalah bergerak di bidang itu tadi ya, bidang tembaga dan aluminium ya, mungkin dalam bentuk kawatnya. Oke, kita akan bahas dari segi laporan keuangan. Yang pertama seperti biasa dari segi valuasi. Dari segi valuasi perusahaan ini ya, harganya baru 860. Nilai buku perusahaan ini 1475. Berarti di sini harganya masih, investor masih menghargai perusahaan ini di bawah dari nilai buku ya. Berarti ada ruang bagi investor untuk meningkatkan harganya ya. Yang kedua dari segi valuasinya, maksimal beli di 1200-an, harga sekarang 800-an, ada diskon sekitar 33% ya. Berarti untuk perusahaan ini kita valuasinya adalah valuasinya ini sehingga valuasinya ini kita kategorikan kepada valuasi yang murah ya. Valuasinya murah karena ini untuk book value itu masih ada 42% dari harga sekarang menuju nilai bukunya, dan dari segi valuasi ini ada 33% dari nilai murah ini menuju ke nilai wajar ya. Sekarang kita tinggal konfirmasikan ke dividen ya. Dividennya ini sekitar 28%, hampir ya. Oke, kita anggap saja ini kurang lebih ya, kurang lebih 30%. Dan yang kita dapatkan dari harga ini, kita mendapatkan 4,18% ya, 4,19%. Arti dari segi inflasi ini sudah di atas inflasi, tetapi kalau menurut pemahaman saya ya, Anda juga bisa membuat kriteria sendiri bahwa kalau menurut saya minimal 5% ya. Coba kita berasumsi 45% DPR-nya, maka kita mendapatkan di sini 6,7%, sudah cukup ya. Atau 35% misal. 35% pun itu sudah mencukupi ya. Jadi mungkin kita mengharapkan bahwa perusahaan ini ada baiknya ya, ibaratnya membagikan dividen sekitar 35% tadi ya, untuk bisa mengejar ke dividen yield-nya yang menurut kita sesuai kriteria. Namun dengan data sekarang ini kita berasumsi bahwa perusahaan masih belum memberikan dividen yang sesuai menurut pemahaman saya ya. Lanjut, kemudian dari segi free cash flow-nya ya, setelah hasil secara usaha dan lain-lain ya, tersisa itu di kuartal 1 ini 12 miliar ya, atau untuk 12 bulan terakhir ini disetarakan dengan Rp16 per lembar saham ya. Ini sekitar 1% ya, sisa dari arus kas yang berjalan itu ada tersisa 1% ya. Berarti ini ya kurang lebih pas-pasan sebenarnya ya, tapi lebih bagus daripada minus. Oke, kemudian kita lanjut ke pembahasan ketahanan perusahaan. Ini aset lancarnya ya, aset lancarnya ini 154%, hutangnya juga kecil, masih di bawah 50% ya. Namun dari segi hutang tak berbunga di sini lebih dari 100%. Menurut
opini saya pribadi bahwa ini di atas dari 100% ya. Ini menurut opini saya ya. Nah, jadi berdasarkan data ini ketahanan perusahaannya ada sedikit concern kita di hutang tak berbunganya ya, tanggungannya. Terakhir kita melihat dari segi kepemilikan masyarakat di bawah 5% yang tidak berinvestasi, yang trading ini sekitar 9,9%. Ini berarti memenuhi kriteria minimal free float yang 7,5%, dan juga bahwa saham yang beredar secara digital untuk ditradingkan pun hanya 27% ya. Nah, menurut saya pribadi bahwa tadi sebenarnya kita hanya menunggu dua sebenarnya ya. Yang pertama bahwa menunggu hutang tak berbunganya membaik ya. Itu pun sebenarnya kecil saja ya, 10% saja ya, andai kata bisa diturunkan ya. Pertama, hutang tak berbunganya membaik, dan tadi setelah kita pakai simulasi ya, kita sebenarnya berharap dividennya itu di sekitar 35% DPR-nya ya. Menunggu hutang tak berbunga dan dividennya membaik ya. Jadi dua data ini concern kita ya. Bahkan sebagai investor kita tentu mengharapkan adanya dividen ya. Kita tentu mengharapkan dividen itu yang memenuhi kriteria kita. Oke. Ada 3. Yang pertama pembahasan kita Unilever, UNPR, yang kedua OLTG, Ultra Jaya, yang ketiga ini TBMS ya. Kan kita membahas yang keempat, tool ya. Untuk tool ini ya, Rohartindo Nusantara Luas ya. Ini adalah perusahaan trading dengan merek utama Nankai yang menjual produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga, home and living, dan keselamatan ya. Perseroan menawarkan produk yang lengkap dengan 3 kategori utama, yaitu peralatan rumah tangga, perkakas, dan tas koper. Ini lebih ke perkakas ya. Ini mungkin seperti Mr. DIY mungkin ya, atau juga mungkin seperti Ace Hardware ya. Mungkin yang seperti itu ya. Baik, kalau memang salah nanti silahkan dikonfirmasi ya. Kalau memang yang saya sampaikan itu tadi salah, silahkan dikonfirmasi. Saya membayangkan tool ini seperti itu tadi, Ace Hardware, sama juga dengan Mr. DIY itu ya. Baik, sekarang kita bahas dari laporan keuangan triwulan 1-nya, bahwa perusahaan ini ya dihargai masih di bawah dari harga dari harga bukunya, dari harga perusahaannya. Nilai perusahaannya ini 92 ya, tapi harga sekarang baru di 50. Ini di gocap nih. Ini perusahaan gocap. Kemudian juga dari segi valuasinya, maksimal beli di 120, harga sekarang di 50 ya. Nah, sehingga data dari sini kita menemukan bahwa perusahaan ini dihargai murah ya. Dihargai murah, sangat murah. Nah, murah di sini apakah ini betul-betul murah yang bagus atau murah yang perlu kita konfirmasi kembali maksudnya. Nah, sekarang kita mau memastikan apakah ini perusahaannya murah yang bagus. Kita akan cek dari segi dividen. Ternyata sampai yang saya ketahui saat ini bahwa perusahaan
ini belum membagikan dividen untuk di 2022 ya. Ini 2022 perusahaan belum membagikan dividen, sehingga data yang tercatat di sini tanpa dividen. Nah, valuasi yang murah tanpa dibarengi dengan dividen, maka ini tidak terkonfirmasi valuasi murahnya. Itu menurut pemahaman saya ya. Menurut asumsi saya bahwa valuasi yang murah tanpa dibarengi dividen yang besar, maka valuasi murahnya tidak terkonfirmasi. Itu seperti itu ya. Baik, kita lanjut dengan arus kasnya. Arus kasnya ini plus ya. Untuk triwulan 1 plus 14 miliar atau setara untuk setahun berjalan 12 bulan terakhir ini free cash flow-nya ada Rp13 per lembar saham, sehingga ini terdata free cash flow-nya itu 13%. Sehingga untuk free cash flow ini saya akan menyatakan kembali, kita asumsikan aman ya. Lanjut dari segi ketahanan perusahaan ya. Ini hutang berbunganya aman ya, hanya 9%. Kemudian hutang tak berbunganya 13%. Current ratio-nya ini ataupun aset lancarnya ini luar biasa, sekitar 1.400%-an. Nah, dari data yang kita lihat ini ya, kalau dari data yang kita lihat ini, menurut saya pribadi semestinya perusahaan ini bisa membagikan dividen seharusnya ya. Dengan data yang kita dapat seperti ini seharusnya bisa membagikan dividen. Hutangnya kecil, perusahaannya bagus ya. Kemudian free cash flow-nya ada 13% ya. Semestinya bisa membagikan dividen. Kita tentu berharap ya perusahaan ini ada ya pada suatu titik saat nanti mereka membagikan dividen, sehingga murahnya ini bisa dikonfirmasi. Dari segi kepengandalian 20% yang bisa ditradingkan ya, dan seluruhnya ini dalam bentuk digital, maka simpulan kita seperti ini, bahwa ini termasuk aman-aman saja juga ya. Nah, kesimpulan kita apa dari perusahaan ini? Asumsinya bahwa satu saja, menunggu dividen membaik ya. Kenapa? Memang seperti itu. Itu saja permasalahannya, bahwa satu keputusan dari perusahaan untuk membagikan dividen, itu saja yang kita tunggu dari perusahaan ini istilahnya ya, dan dividennya yang memenuhi kriteria kita ya. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan yang nomor 4, atau ini nomor 5 ya, sorry, ONPR, LTJ, TBMS, itu total ini keempat, berarti yang kelima ini ya. Kita akan membahas yang kelima, saham kelima. Oke, sebelum kita lanjut, bila pembahasan kita ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share juga ya. Baik, yang kelima ini TPIA atau Chandra Asri Pacific Tbk ya. Chandra Asri Pharmaceutical Tbk ya. Ini merupakan perusahaan petrokimia. Ini berarti perusahaan petrokimia ya, yang terbesar dan terintegrasi di Indonesia, dan satu-satunya katanya yang mengoperasikan naphtha cracker ya. TPA ini termasuk dalam lingkup konglomerasi Pak Prayogo Pangestu ya. Itu yang saya baca ya. Kalau salah silahkan nanti dikoreksi, bahwa TPA ini termasuk dalam konglomerasi milik Pak Prayogo Pangestu atau di bawah dari BRPT ya, Barito Pacific Group ya.
Baik, sekarang kita bahas dari segi perusahaannya ya. Laporan triwulan 1 2024. Perusahaan ini ternyata dihargai ini sudah 17 kali lebih mahal daripada harga wajarnya ya. Bukan harga wajar, dari nilai perusahaannya. Nilai perusahaannya ini kan sekitar 400-an, hampir 500 ya. 497, tetapi harga sekarang ini sudah di 9 ribuan. Ini 17 kali lebih mahal ya. Kemudian dari segi valuasi ya. Dari segi valuasi, perusahaan ini ternyata untuk setahun terakhir ini ya, untuk setahun terakhir diakumulasikan ini ternyata IPS-nya ini minus 13%, berarti perusahaan ini mengalami kerugian ya. Jadi pertama, bahwa nilai perusahaan, harga sekarang ini dihargai sangat tinggi. Yang kedua, ternyata perusahaan ini mengalami kerugian ya. Jadi kerugiannya ini yang kita data ini bukan kerugian di triwulan ini ya, tapi ini adalah kerugian selama setahun terakhir. Akumulasinya seperti itu, ada di kerugiannya itu 13,55 rupiah per lembar saham kerugiannya ya. Baik, dari situ mungkin kita mendapatkan bahwa kenapa wajar perusahaan tidak membagikan dividen ya, karena perusahaan sedang dalam keadaan rugi, tetapi harga perusahaannya ini berada di harga yang tinggi ya. Ini mungkin istilahnya investor yang sangat percaya mungkin di masa lalu, atau bisa juga di sini investor atau trader ini lebih kepada mengejar capital gain-nya ya mungkin. Tapi dari segi valuasi, dari secara fundamental ini, bahwa perusahaan ini tentu saja dihargai sudah sangat tinggi dan tidak dikonfirmasi oleh dividen yang sesuai ya. Baik, kita lanjut lagi ke pembahasan yang berikutnya. Dari segi cash flow, karena tadi perusahaan rugi ya, otomatis di sini free cash flow-nya juga terpengaruh, bahwa perusahaan ini minus berapa? Minus 808 miliar ya. 808 miliar untuk triwulan ini. Untuk setahun itu setara dengan minus 9% ya, 9 rupiah ya per lembar saham, atau sekitar 1%-an ya. Sehingga dari sini kita mengkategorikan bahwa perusahaan ini free cash flow-nya mungkin ini perlu ada pendanaan lebih lanjut ya. Atau mungkin bisa juga diambilkan dari aset lancar atau tidak lancarnya yang untuk bisa ada cash flow lagi ya. Lanjut, ini dari segi ketahanan berikutnya ya, bahwa perusahaan ini ya, dari segi ketahanan perusahaan ini masih berada dalam batas yang bisa dikategorikan di bawah ya, artinya aman saja ya, perusahaannya aman saja, ketahanan perusahaannya aman. Kemudian juga dari segi kepengendalian, bahwa yang bertrading ini hanya 11% saja aman. Kemudian saham yang ada di bursa efek yang bisa ditradingkan itu hanya sekitar 54%, berarti aman saja ya. Oleh karena itu, dari semua data yang kita dapatkan di sini, saya membuat asumsi bahwa perlu ya menunggu ya, ini kita perlu menunggu beberapa hal.
Pertama ini ya, free cash flow-nya yang membaik, kemudian juga dengan free cash flow yang membaik, kemudian yang harus kita lakukan itu adalah perusahaannya jangan rugi dulu ya, IPS-nya harus membaik juga ya, otomatis nanti semuanya akan bisa berubah ya. Jadi yang concern itu adalah free cash flow dan IPS-nya harus membaik dulu ya, baru kita memikirkan hal yang lainnya, memikirkan dividen dan valuasi ya. Ada dua tadi concern kita, yang pertama free cash flow membaik, dan yang kedua adalah IPS-nya menjadi plus dulu. Oke, itulah pembahasan kita 5 saham yang kita bahas. Yang 5 saham yang kita bahas ini adalah saham-saham yang market cap-nya itu semuanya di atas 3 triliun rupiah ya. Oke, demikian pembahasan kita tentang 5 saham, yaitu UNPR, OLTJ, TBMS, TUL, dan TPEA. Demikian, bila topik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.